Halo semuanya, selamat sore. Sore semuanya. Oke, oke. Pada sore hari ini kita akan belajar bahasa Korea lewat K-pop nih. Udah lama kita nggak jumpa ya. Kita jumpa di Your Say Debug yang keempat, yang mana nantinya bertemanya Mastering Korean Language through K-pop Vibe. Vibe itu yang mana nantinya kita akan belajar bahasa Korea lewat K-pop, baik itu lagu maupun lewat budaya-budaya K-pop. Nah, nantinya akan ada tutor profesional dari Taeyang Culture yang akan gabung bersama kita di sore hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa kalian nih. Halo semuanya. Halo, Halo, udah siap belum untuk belajar bahasa Korea pada sore hari ini? selalu siap. Oke. Siap. Thank you. Untuk itu aku mau bacain tentang peraturan di kelas bahasa Korea pada sore hari ini ya. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera selama belajar bahasa Korea ini berlangsung. Kemudian, yang kedua, peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara dan dapat mengaktifkan ketika dipersilahkan oleh moderator. Jadi kalian nantinya yang ingin bertanya atau yang ingin chit-chat bareng kita, nantinya akan ada waktu tersendiri nih untuk kita aktifkan suaranya supaya nantinya akan tidak mengganggu selama belajar bahasa Korea berlangsung. Nah, yang ketiga ada peserta diharap berpartisipasi aktif karena nantinya akan ada voucher-voucher menarik nih dari Yorsei Daebak kali ini. Dan untuk terakhir acara nanti, Yormen akan memberikan link presensi yang harus diisi maksimal pada jam 9 malam nanti. Partisipan juga dipersilakan untuk screenshot webinar untuk sebagai bukti udah mengikuti Your Say Debug pada sore hari ini. Sudah mengerti semuanya yang akan belajar bahasa Korea pada sore hari ini? Sudah, Kak. Oke, siap. Untuk selanjutnya, aku mau kasih informasi kepada kalian semua yang berkesempatan nih hadir. Senang sekali. Terima kasih banyak udah gabung pada sore hari ini di Yosei Daebak yang keempat ini. Nah, Yosei Daebak ini bekerjasama dengan Taeyang Culture. Taeyang Culture itu adalah sebuah lembaga belajar bahasa Korea dan nggak cuma belajar bahasa Korea aja. Kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang. Kalian juga bisa belajar secara online dan juga offline. Nah, kalau kalian di Bandung, yang lagi di Bandung bisa banget join di Tayang Culture karena Tayang Culture juga menyediakan belajar bahasa secara offline seperti itu ya. Nah, sudah bergabung bersama kita tutor profesional dari Tayang Culture. Hai Kak Feby Sam. Halo, apa kabar Annyeonghaseyo. Kak? Halo, Annyeonghaseyo. selamat Halo. sore. Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Yormin sendiri gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik nih. Di Bandung cuacanya lagi panas atau lagi hujan nih Kak di sana. Oh, aku kebetulan sekarang lagi ada di Jakarta nih, Yormin. Oke. Untuk kesibukannya Kak Feby Sam apa nih Biasanya selain aku kelas hari ini? ngajar aja sih. Untuk hari ini juga tadi udah ada beberapa kelas dan aku sama tim Teyang juga sedang menyiapkan materi-materi untuk belajar di kelas-kelas Teyang lainnya nanti. Gitu. Oke. Baik, Syah. Baik, untuk yang selanjutnya aku mau ngasih info sedikit nih Kak Feby Sam. Nantinya akan ada 3 voucher kelas gratis di Tayang Culture di mana terpilihnya akan ada satu partisipan partisipan teraktif per hari ya. Jadi nanti teman-teman yang sore hari ini bergabung dimohon keaktifannya. Nanti akan ada voucher kelas gratis. Kapan lagi kan kita bagi voucher gratis. Kemudian ada satu untuk base konten berupa Reels. Jadi kalian nggak ada syarat apapun, sekreatif kalian aja untuk membuat Reels. Yang penting ada sisipan kita lagi belajar bahasa Korea di Yersei Daepak pada sore hari ini. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya akan
langsung aja nih tanpa basa-basi kita lanjut ke belajar bahasa Korea bareng Kak Feby Sam. Waktu dan tempat dipersilahkan Kak. Oke, terima kasih kalau gitu. Dan buat teman-teman yang udah join di sini, terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktunya. Mungkin spoiler sedikit untuk materi hari ini, kita akan mulai dari yang dasarnya dulu. Karena kebetulan kita ada 2 hari ya nanti belajar bahasa Korea bersama dengan Yorsei. Untuk materi hari ini mulai dengan Sam akan belajar dari Hangul dulu, dan untuk besok ada materi menarik lainnya. Jadi diusahakan untuk besok juga hadir ya. Oke, kalau gitu Sam akan izin untuk share screen-nya dulu. Oke. Nih, share screen-nya di sini udah kelihatan ya, Robun? Oke, sudah bisa terlihat ya? Sudah. Sudah, oke. Nih, kebetulan di sini kita akan belajar dari K-pop. 그럼 여러분 혹시 K-pop 좋아하세요? Apakah 여러분 suka K-pop semuanya? Atau mungkin ada yang sukanya bukan K-pop nih, tapi Sudah. K-drama gitu. 혹시 있어요? 네. Oke, di kolom komentarnya rame banget ya. Oke. 네, 좋아요, 좋아요. 오, 너무 좋아요. Oke, udah ada yang bisa ngetik pakai Hangul juga nih. 너무 좋습니다. Oke, 너무 좋아요. Oke, kalau gitu hari ini kita akan mengupas tuntas dulu nih dari Hangul, yaitu huruf yang digunakan Korea Selatan untuk membuat kalimat-kalimat nih pada umumnya. Oke, buat Hangul sendiri sebenarnya ini bukanlah huruf yang lama banget ya, Robun. Karena kalau kita udah melihat ke sejarah Hangul itu sebenarnya dimulai dari saat pemerintahan Raja Sejong. Mungkin ya, Robun ada yang tahu siapa itu Raja Sejong? 혹시 알아요? Yang tepatnya ini ada di Kerajaan Joseon. Mungkin teman-teman kalau suka sageg drama pasti tahu ya Kerajaan Joseon ya. Oke, jadi Kerajaan Joseon ini adalah kerajaan terakhir di Korea, Yorobun. Dan di kerajaan ini ada salah satu rajanya yang bernama Sejong. Beliau adalah orang yang berjasa untuk membuat Hangul dan juga aksara Korea ini. Oke, sebelum ada Hangul ini, dulu masyarakat Korea itu menggunakan Hanja sebagai penulisan mereka di kehidupan sehari-harinya. Dan ada masalah nih untuk penggunaan Hanjanya. Jadi di tahun 1446 itu, Sejong Dewang atau yang disebut dengan Raja Sejong, akhirnya membuat Hangul karena masalah-masalah yang timbul tadi. Mulai dari kayak orang-orang yang terlalu sulit untuk belajarnya, hanya bisa dipelajari oleh kalangan-kalangan tertentu juga. Dan di sini teman-teman bisa melihat Hangul yang ada itu adalah dari hasil pemikiran Raja Sejong atau Sejong Dewang bersama dengan timnya ya. Oke. Nek, ada yang jawab di sini raja yang ciptain Hangul, Kim Sejong dinasti terakhir kerajaan Korea pencipta Hangul. 너무 좋아요. 여러분 아는 것이 많으니까 너무 좋고요. Oke, sangat bagus karena teman-teman juga sudah tahu banyak ya. Dan untuk hari ini kita akan mulai dari dasarnya lagi, yaitu Hunmin Jeongeum atau Hangul, yang dulunya itu disebut Hunmin Jeongeum ini. Dan sekarang kita mulai dari pembahasan tentang alfabet dan Hangul, bedanya itu apa. Aku mau tebak-tebakan dulu deh ke teman-teman. Kira-kira nih, kalau alfabet kan ada 26 huruf ya. Kalau Hangul ada berapa huruf nih kira-kira? Clue-nya lebih dari 30 deh. Ada yang bisa tebak mungkin? Sukses saya? Oh, 40. 너무 좋아요. Kayak tak senil. Kayak kebetulan ini udah betul jawabannya. Hangul itu nanti akan ada 40 huruf ya, walaupun. Jadi 19 dari bentuk konsonan dan 20 dari vokal. Sorry, 21 ya. 21 dari vokal. Kalau kita ngelihat jumlahnya mungkin udah kerasa, wah banyak banget ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan pelajarin pelan-pelan. Karena setiap hurufnya ini punya bentuk-bentuk yang lumayan mirip. Jadi teman-teman harus fokus ya saat melihat nanti cara goresannya dan juga bentuk hurufnya. Oke, kalau gitu kita akan mulai dari moeum atau yang biasa kita sebut dengan huruf vokal. Oke, huruf vokal di dalam bahasa Korea seperti yang teman-teman tahu ini nggak cuma ada 5, nggak kayak A, I, U, E, O, alfabet kayak gitu. Tapi huruf vokal di sini juga ada yang merupakan vokal pertambahan dari vokal dasar yang disebut itu vokal perluasan. Vokal dasar sendiri kalau yang ada di atas nih mungkin teman-teman pernah dengar kata kayak ai atau oi atau di akhir annyeonghaseyo ada yo-nya kayak gitu, itu termasuk bentuk dasar ya, Yorobun ya. Nah, Sam di sini akan membaca cara bacanya dulu sebelum kita belajar menulis. Nanti Yorobun boleh ikuti di rumah atau ada yang mau on mic juga biar lebih seru, gak apa-apa ya. Nanti boleh ikutin setelah aku baca, oke?
네, kita mulai dari yang pertama. 여기는 아. 아, 좋아요. 그 다음은 야. 야, Nah, ya. Oke, udah ada A, udah ada ya. Ke dalam은 O. O. Nah, O ini 여러분 harus membedakan dengan O yang satu lagi ya. Jadi kalau O yang satu lagi biasanya itu disebutkan lebih bulat kayak O, kayak gitu. Tapi kalau O yang ini mulutnya agak dibuka, A kayak gini, tapi keluarnya bunyi O. Jadinya O gitu. O. Oke, lanjut lagi di sampingnya ini ada yo. 여, Yo, oke. 여, Berikutnya ada O yang bulat ya. O. 오, O, oke. Ke dalam은 ada yo. 요, Yo sama bulat juga ya. Lanjut ada U. Ini kayak huruf menangis. U. 오, Hmm. Kalau 오, garisnya dua ada U. 요, U. Oke, kalau yang ini E. 어, E. Lanjut kalau yang berdiri sendiri aja ini adalah I. 너무 좋아요. Nih, kalau 여러분 lihat di sini ada huruf-huruf yang sebenarnya bentuknya mirip. Contohnya ada A sama Ya. Ini bedanya itu cuma 1 dan 2 garis kecil yang mereka miliki. Kalau A itu cuma 1, kalau Y itu ada 2. Sebenarnya ada hack-nya di sini, 여러분. Kalau garis kecil di dalam suatu huruf vokal itu ada 2, biasanya dia akan menambahkan huruf Y. Oke, makanya di sini A, kalau garisnya 2 jadi Ya. Kalau O, garisnya 2 jadi Yo, dan seterusnya. Yang tidak punya itu cuma ada E dan I. Jadi kalau 여러분 mungkin pernah dengar nama artis yang namanya itu Yi Kyung, kayak gitu, pakai I kayak gini, sebenarnya tulisannya adalah huruf I aja. Kenapa ditulis Yi? Karena biasanya untuk pelafalan di huruf Latinnya itu akan lebih mudah kalau kita tambahin satu konsonan lain. Gitu. Oke, sampai sini untuk huruf vokal dan bunyi-bunyinya dari vokal dasar, apakah ada yang mau bertanya dulu? Vincent Sinika? Vincent Naya? Oke, kalau yang mau bertanya boleh di chat aja, nanti sekalian aku akan jawab. Kita akan lanjut lagi ke bunyi vokal perluasan yang ada di bawah ya. Oh, tadi ada yang raise hand ya? Hoshi, saya tadi? Oh, Luigi. Oh, Luigi, saya. Oke, silakan. Ada apa nih, Luigi? Vincent Naya? izin bertanya Kak, ini kan Hmm. I itu bisa dibaca Y, sedangkan biasanya kalau saya lihat di beberapa artis K-pop itu I dibacanya Li, itu bagaimana ya Oh, Kak? oke, 너무 좋아요. Itu adalah salah satu yang nanti kita akan bahas juga di akhir. Pertanyaan sangat bagus. Kamsahamnida, Luigi. Oke, mungkin penjelasannya secara singkat ini adalah perubahan atau evolusi bahasa. Kalau dulu biasanya mereka itu namanya itu ditulis kayak gini ya, Robun. Ditulisnya itu R sama I, dibacanya ri. Oke, tapi ada evolusi bahasa yang merubah bentuk ri ini menjadi I untuk marga. Oke, that's why margali atau yang biasa kita sebut dengan I kayak gitu dari Hangul dan Latinnya itu sedikit berbeda karena tadi ada evolusi itu ya. Kalau Yorobun mungkin pernah nonton Crash Landing on You, pernah nonton? Nah, di situ salah satu nama pemerannya ada yang namanya Ri Jong Hyuk. Nah, di situ dengan jelas ditulisnya pakai huruf R ini. Nah, itu salah satu perbedaan kenapa Korea Utara dan Korea Selatan walaupun bahasanya sama, biasanya tulisannya atau kayak dari budayanya gitu sedikit berbeda. Gitu. Semoga jelas ya menjawab Kinsanaya. 감사합니다, 쌤. 네, 저도 감사합니다. Oke, kita lanjut ya sekarang ke materi berikutnya yaitu huruf vokal perluasan ya, Robun. Vokal perluasan sendiri kalau kita bisa singkat gitu, ini adalah pertambahan dari vokal biasa, vokal dasar dengan vokal dasar lainnya. Oke, for example pertama ada A sama E. Ini adalah pertambahan vokal A ditambah dengan I. Tulisannya jadi sama aja ya. Setelah kita menulis A, akan tulis satu garis aja di sampingnya. Kayak gini. Oke, yang ini cara bacanya kita akan bahas dulu. Sebelum penulisannya mungkin nanti kita akan bahas di lembar berikutnya. 첫 번째, 여기는 E. E. Oke. Yang ini mulutnya agak dibuka. Seperti kayak kita pengen ngomong A, tapi kita ngomongnya keluarnya itu huruf E. Jadinya E. Kayak gitu. Seperti yang ada di kata sarang he. He-nya tuh dibuka ya. He. Oke, terus kalau ada garisnya 2, tadi ditambah huruf apa nih, Yorobun? Garisnya 2 ditambah huruf
Y, Y. 맞아. Oke, berarti kalau yang ini tadi ada yang ini adalah Y. Hmm. Nih, berikutnya ada huruf E. E. Oke, yang ini sambil senyum ya. Awas kalau nggak senyum. Selanjutnya di bawah sampingnya ada yang garisnya 2, sama-sama ada huruf E juga. Tapi kalau tambah garis, tambah Y jadinya Y. Y. Nih, tetap harus sambil senyum ya kalau yang ini. Oke, berikutnya ada O sama A. Kalau misalnya kita singkat nih O sama A, O, A, wa, terdengarnya menjadi huruf wa. Wa. Oke, berikutnya ada O dan E. Ini ya Rabun bisa baca menjadi O, E, W. Dibacanya gitu ya. Oke, mungkin ada yang tahu nggak nih kalau W ini artinya apa? Kenapa? Kenapa Mas Ayo? Jadi W ini bukan W sambil senyum ya, bukan W, tapi W. Harus dibuka, oke? W. Oke, di sini ada pertanyaan, cakamannya. Oke, vokal AE kenapa digabungan A sama SM tapi malah AI? Nah, karena AE itu adalah untuk Latinnya yang diambil dari bunyinya. Jadi kalau secara bentuk ini diambil itu dari huruf A dan I. Nanti sedikit berbeda dengan yang O dan I ini. Jadi kalau secara bentuk dia emang diambil dari AI, tapi karena bunyinya saat disebutkan jadinya kayak gitu lebih cocok A dan makanya Latinnya disebut begitu ya, Robun. Nah, makanya kalau Yorobun membaca huruf Hangul nih, nanti misalnya membaca lirik lagu kayak gitu, saat kita udah tahu nih bunyinya yang betul seperti apa, nanti vokalnya atau pelafalannya bakal lebih jelas dibandingkan saat kita baca romanisasinya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi ada W yang artinya kenapa, betul. Terus ada W. Kalau ini sambil senyum ya. W. W. Nih, W ini disebut dengan huruf yang sama tapi sambil senyum kayak gitu. Kayak nanti sedikit mirip dengan W yang satu ini ya, tapi kita akan bahas. Kayak cuma kalau yang ini tuh diambilnya dari bentuk O dan I. Jadi O dan I itu digabung bukan jadi OI ya. Jadi nggak semua penggabungan itu bunyinya langsung disatuin gitu aja itu enggak. Kayak yang ini O sama I bakal menjadi W. Tapi kalau kita mau bedain nih, bedanya yang satu ini agak dibuka, yang ini agak dikesampingkan, jadi sambil senyum gitu. So, bedanya kayak gini. Yang satu W, yang satunya W. Sih? Oke, berikutnya ada U sama O. Nanti Yorobun bisa gabungkan menjadi wo. Wo. Seperti yang kita dengar di kata gomawo. Ada yang tahu gomawo? Oke, gomawo yang artinya terima kasih. Selanjutnya, di sini ada U sama I. U sama I ini ya Rabun bisa baca dengan huruf wi. Wi. Oke, selanjutnya ada yang sama nih, ada OI ini dan juga UE ini. Kalau kita baca sama-sama ke samping ya, sama-sama sambil senyum. Ini W. W. Oke. Dan terakhir ada penggabungan E dan juga I. Yang ini harus jelas kita baca EI. EI. Nah, fun fact sendiri untuk EI ini, dia itu punya 3 bunyi yang nanti dalam penggunaannya, kalau kita baca di kosakata, itu bisa berbeda-beda. Kalau ada di depan kalimat atau di depan kata, biasanya dibacanya jelas, EI. Contohnya kayak kursi gitu, kursi itu adalah EIja, atau dokter, EIsa. Tapi kalau ada di tengah-tengah, contohnya seperti minimarket atau convenience store yang disebutnya pion EIjom, kita baca dengan I, jadi pionijom. Lalu kalau untuk bentuk kepunyaan, misalnya kayak Febi Ei, Ei-nya itu akan dibaca E. Nanti mungkin ya Robun kalau belajar bareng Tayang Culture, kita akan bahas detailnya lagi seperti apa. Dan sekarang kita akan bahas dulu cara penulisan dari masing-masing huruf ya. Kayak saya mau kasih prinsip dulu nih untuk bahasa Korea, biasanya akan ditulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Oke, harus ingat ya, kiri kanan, atas bawah. Oke, jadi kalau teman-teman mau capture ini nanti mungkin bisa digunakan buat latihan juga. Di sini ya Rabun boleh tulis sesuai dengan angka yang ada di cara penulisan itu. Kenapa sih kita nggak boleh tulis kayak misalnya aku pengen yang A-nya ke sini dulu, baru ke sini gitu. Nah, nanti akan mempengaruhi pertama ada bentuknya yang sedikit berubah, lalu ada juga dari kecepatan penulisan dan ketepatan penulisannya. Nanti lumayan
kayak mengganggu saat kita pengen nulis yang cepat gitu. Oke, that's why harus ditulis sesuai dengan garis ini ya. Oke, Sam akan tulis di sini, jadi Yorobun boleh ikuti bersama. 첫 번째, ini adalah huruf A yang tadi ya. Tulis ke bawah dulu, baru ke samping. Oke. Berikutnya ada huruf ya. Oke, ini ke bawah, baru ke sampingnya 2, ke sini. Oke. Lanjut ada huruf O. Tadi bedanya O yang ini sama O yang ini, Yorobun masih ingat kan ya? Yang satu mulutnya harus dibuka, O, kayak gitu. Yang satu hurufnya O. Oke, berarti ini bisa ditulis seperti ini. Oke, dari kiri dulu, baru yang atas bawah. Oke, kalau ada 2 hurufnya sama, tinggal ditulis begini, baru ke bawahnya. Gitu. Kalau di sini ada kayak ujungnya, cureknya kayak gini, ini nggak usah diikutin nggak apa-apa. Karena ini adalah bentuk fontnya itu yang mengambil tulisan dari kuas biasanya kan kalau kuas ada ditaruh dulu baru nih gitu kan ya. Nih, tadi udah sampai yang ya, yang ini O yang bulat ditulisnya itu seperti ini. Ke bawah dulu, baru ke samping. Oke, jadi urutannya yang kiri, kanan, atas, bawah ini tetap berlaku ya. Oke, berikutnya ada Jo. Jo ini sebenarnya versi kamusnya. Kalau versi verbalnya, kita bacanya itu Yo. Jadi Yorobun jangan bingung, pokoknya di sini kalau ada Ja, J, Jo kayak gitu, dibacanya tetap pakai Y ya, Yo. Seperti kayak Jaya yang dulu tulisannya tuh Dejaja gitu kan ya. Yang ini tulisannya harus dibaca Y ya. Nih, berikutnya ada U. U di sini Yorobun bisa tulis ke samping dulu, baru ke bawah, begini. Oke, seperti orang lagi nangis ya. Kalau nangisnya tambah deres, disebutnya U. Oke, ada 2 nih garisnya. Lanjut ada E yang ke samping, dan ada I yang ke bawah. Oke, sedikit kuis nih biar teman-teman gak bosan juga. Ada kosakata yang disebut dengan uyu. Mungkin teman-teman yang K-popers nih sering banget dengar kata banana uyu. Uyu itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak ya? Susu. 오케이. 여러분들이 다 힘내죠. Oke, 너무 좋아요. Oke, susu ya. Uyu itu artinya susu. Nih, kalau gitu kita akan belajar kosakata lainnya nanti. Teman-teman boleh capture dulu, nanti boleh latihan di rumah ya cara penulisannya seperti apa. Oke. Nih, 괜찮아요? Sudah bisa dilanjut teman-teman? Oke. Nih, sekarang kita akan lanjut lagi untuk vokal perluasan. Tadi masih ingat ya, ada vokal dasar yang digabung menjadi satu huruf lain, yang itu disebut vokal perluasan. Sam di sini tadi sudah menjelaskan cara bacanya, kita akan recall lagi sambil nulis bersama. Pertama ada AE, yang biasanya romanisasinya gini ya, AE. Nanti teman-teman bisa tulis seperti ini. A ditambah I, dibacanya E. Gitu. Berikutnya ada Y. Y ini juga sama, masih dibuka mulutnya. Oke, ditulisnya seperti ini. Dari kiri ke kanan, dibacanya Y. Y. Oke, berikutnya ada E yang sambil senyum ya. Ini dari kiri ke kanan juga tulisannya. Kalau mau dibedain, yang satu dibuka mulutnya jadi E, yang satu kesampingin mulutnya jadi E, gitu. Bunyinya sedikit berbeda ya. Selanjutnya ada huruf Y, ini juga sama dari kiri ke kanan, ditulisnya seperti ini. Itu tadi vokal perluasan yang berdiri. Sekarang kita akan masuk ke kombinasi yang ada tidurannya, ada yang berdiri. Dan anyway, nanti ini juga berpengaruh dengan beberapa tata bahasa. Yorobun harus bisa membedakan mana vokal yang tiduran, mana vokal yang berdiri. Ada juga mana vokal terang, mana vokal gelap. Mungkin vokal yang tiduran dan berdiri kita akan bahas hari ini juga. Nanti ada di belakang ya. Sekarang kita lanjut dulu ke vokal yang lainnya. Oke. Di sini pertama ada vokal O dan A, tadi dibacanya wa ya. Ditulisnya O dulu, baru A. Lanjut ada W yang artinya kenapa? O dulu, baru E. Oke. Lanjut ada O sama I, yang dibacanya bukan OI ya, tapi dibacanya W, tapi sambil ke samping, sambil tersenyum, W. Gitu. Lanjut ada U dan O, kalau kita satukan dia akan berubah menjadi wo. Oke. Nah, berikutnya ada W di sini sama kayak tadi ya, yang tersenyum juga. Kita bentuk huruf U dulu, baru E di sampingnya seperti ini.
Oke, selanjutnya ada wi. Wi ini dari u, terus i di sampingnya. Oke, mau nempel kayak gini boleh, mau agak jarak sedikit juga nggak apa-apa ya. Oke, terakhir ada e sama i. Kalau kita gabung menjadi ei. Nih, sedikit informasi kalau untuk penulisan W sama W yang ini mungkin berbeda ya. Nah, nanti penggunaan di dalam kosakatanya ini juga beberapa ada yang berbeda. Biasanya O yang ini, yang dibaca W ini, kebanyakan diambil dari kosakata bahasa Korea asli. Contohnya kiri, wensok, atau luar, W, atau kecuali WE, kayak gitu. Tapi kalau W yang ini biasanya selain ada dari huruf-huruf atau kosakata Korea asli, ada juga dari kosakata serapan. Contohnya, kalau kita bilang salah satu nama member Red Velvet ada yang namanya Wendy. Nanti ditulisnya pakai W yang ini ya. Termasuk nama orang juga, kayak misalnya namanya Weni gitu. Nanti pakai W yang ini juga. Nih, buat teman-teman sambil mencatat, boleh sambil di-capture dulu. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya lagi? Aku akan cek kolom komentarnya dulu ya. Ada vokal, main vokal, sama lead vokal. Oke, Andoshi 10/10 untuk komedinya, namun 좋아요. Tapi di sini cuma ada 2 ya, vokal dasar sama vokal perluasan. Namun 좋아. Oke. Nek, kalau gitu sambil kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya, teman-teman harus tahu juga nih, kalau dalam bahasa Korea biasanya untuk huruf vokal itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita nggak bisa nih nulis kayak gini sendiri. Misalnya aku mau nulis huruf uyu kayak gitu. Aku nulisnya kayak gini. 이렇게 하면 안 돼요. Biasanya harus ada satu buletan lagi di atasnya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Oke, ini adalah konsonan ing yang biasanya kalau untuk vokal gunanya sebagai huruf pembantu ya, biar bisa dibaca. Karena selain tadi ada prinsip dari kiri, kanan, atas, bawah, prinsip kedua adalah konsonan dan vokal tidak bisa dipisahkan. Kecuali kalau kita pengen bikin kayak slang, kayak misalnya ketawa pakai ke atau hahaha gitu, itu nggak apa-apa sih, karena untuk slang ya. Cuma kalau untuk pembuatan kalimat-kalimat dan juga kosakata harus menggunakan konsonan dan vokal yang tidak bisa dipisah. Nek, kalau gitu kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Ini adalah bentuk konsonan ya, Rebut. Oke, tadi konsonan ada yang ingat nggak jumlahnya berapa? Kalau vokal kan 21 nih. Kalau konsonan berapa nih? 40. 40. 19. Oke, kalau 40 itu tadi jumlah semuanya. Berarti 40 dikurang 21 berapa? 19. 19. Oke, matematikanya pasti 100 semua ya. Bagus semua. Oke, dalam di sini huruf konsonannya nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian juga nih ya Robun. Dari cara bacanya yang mana biasanya harus mengeluarkan angin. Nah, oke, huruf konsonannya kita akan pelajari dulu bunyi-bunyinya sama seperti tadi. Ya Robun boleh mengikuti di rumah atau mau on mic juga bisa nggak apa-apa. Nanti aku akan baca dulu cara bacanya. Semuanya di sini akan di notes ditambahkan huruf apa nih? Huruf A dulu ya. Nih, karena kan kalau konsonan sendirian nggak bisa dibaca nih, kita nggak bisa langsung gitu ante ya. Jadi harus ditambah huruf A ya. Oke, pun C ini adalah huruf K. K. Oke. K ini biasanya dibacanya itu akan sedikit berangin. Anginnya itu sedikit aja, jadi kayak K gitu. Nih. Terus ada yang siku-siku juga nih, tapi ngadep ke atas. Oke, ini adalah huruf na. Na. Oke. Selanjutnya ini ada huruf diget atau yang disebut dengan ta. Cara bunyinya ta. Sama kayak tadi. Ini kalau untuk huruf yang aku lingkarin berarti ada anginnya ya cara bacanya ya. Kayak ada ka, ada na, ada ta. Berikutnya, ini ada huruf R atau L. Ini emang sedikit agak tricky cara bacanya. Walaupun biasanya di depan itu dibacanya sebagai R, contohnya ramyeon, radio, dan lain-lain. Kalau di bawah nanti dia akan berubah menjadi L. Itulah gunanya bacim. Bacim ini bisa kita katakan kayak konsonan terakhir dalam suatu suku kata. Gitu. Oke, ini ra dibacanya ya. Ra. Lanjut ada huruf M, ini dibacanya ma. Ma. Oke. Yang ini huruf pa. Pa. Oke. Yang di sampingnya ada sa. Ta. Oke.
Yang ini tadi iyeng, yang gunanya itu buat dipinjem sama si vokal saat mereka butuh pembuatan suku kata tapi nggak punya konsonan. Contohnya kayak kosakata opa. Opa itu kan O-nya nggak punya konsonan ya, cukup O aja. Nanti kita harus meminjam ini, gitu ya. Lanjut ada cha. Cha seperti yang Yorobun mungkin pernah dengar kata 잘자요, 잘자, cha, kayak gini. Nah, mulai dari sini, ini cara bacanya Yorobun harus lebih ngotot lagi. Maksudnya anginnya harus lebih banyak ya. Kalau tadi cuma cha, kalau yang ini harus cha, gitu. Cha, anginnya lebih banyak rasa ya. Nih cha. Kayak yang ini seperti ketawa tapi dari kerongkongan. Jadi dibacanya ka, ka, ji. Oke, mulai sekarang tidak ada lagi yang membaca nama biasnya Taehyung atau Taeyong Andeo karena harus pakai angin. Jadi ini dibacanya ha, ha. Oke, makanya nama Taeyong misalnya itu akan dibacanya bukan Taeyong tapi Taeyong. Gitu. Gitu sih. Terdengar lebih Korea kan ya? Bukan Korea, Korea. Oke, berikutnya ada huruf P, ini dibacanya pa. Pa. Oke. Selanjutnya ada H. Oke, H. Nih, ini yang udah aku tandain, ini yang hurufnya semuanya dibacanya pakai angin ya, agak ngotot. Oke, terus kalau yang ini nggak boleh ada anginnya sama sekali ya, Robun. Oke, kita mulai dari sini, ini adalah K. K. Oke. Lanjut ada huruf ta. Ini D-nya double, jadinya ta. Nih. Yang ini pa, yaitu pa. Jadi kalau kita baca ini, tulisannya kan opa pakai ini ya. Jadi bukan oba ya dibacanya, tapi opa. Nih, berikutnya ada sa. Ini agak digigit dulu. Sa. Nih, Gromazi Magero ini adalah ca. Jadi seperti huruf C. Ca. Oke. Jadi mulai sekarang Yorobun tidak boleh bilang jinja dengan huruf J ya. Karena tulisan jinja sebenarnya kayak gini. Jin kayak gini. J-nya double. Nih, nanti cara bacanya ini harus pakai huruf C. Jadi jinca gitu. Jinca, bukan jinja ya. Tapi jinca gitu. Oke? Oke, dari bunyi-bunyinya semoga sudah jelas. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan gimana cara penulisannya ya. Nah, cara penulisannya ini nggak jauh sama tadi, prinsipnya sama. Pokoknya dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Oke, sambil kita bahas penulisannya, Yorobun boleh sambil latihan menulis juga. Sebenarnya di konsonan-konsonan bahasa Korea punya nama-namanya tersendiri, Yorobun. Contohnya huruf G ini akan dibaca seperti K atau K gitu kan ya. Dia namanya adalah giok. Cara nulisnya seperti ini, kayak gini. Atau ada juga yang nulisnya tuh begini. Gitu. Yang penting dari goretannya itu sama ya. Itu K. Oke, kedua ada nien, ini dibacanya na tadi. Nah, nih, berikutnya ada diget. Diget itu seperti ini tulisannya. Oke, jadi bukan begini baru begini, andeo ya. Atau kayak gini, bukan. Ini harus ditulis ininya dulu, baru ke bawah. Gitu. Nih, berikutnya ada real. Di sini ada beberapa font atau gaya tulisan yang bisa Yorobun pakai. Bisa yang kayak gini nih, yang mirip ular. Ke sini, baru ke sini, gitu nggak apa-apa. Atau mau kayak angka 2, gini, itu juga nggak apa-apa. Atau mau kayak yang seperti drama, ada kayak gini nih biasanya. Kalau di judul drama gitu kan suka ada kaligrafi ya, gitu juga boleh. Oke, tadi dibacanya ra ya, ini namanya real. Berikutnya ada miem, ini dibacanya M. Cara bikinnya bukan kotak begini, bukan. Tapi dari bawah dulu, gini. Baru ke kanannya. Baru kita lanjutin lagi. Dan garis terakhirnya dari sini menutup ke samping. Gitu. Tapi kalau aku pribadi biasanya menggunakan huruf miem ini, cara penulisannya kayak gini ya, Robun. Ini akan lebih cepat kalau kita mau menulis kalimat-kalimat yang panjang. Gitu. Berikutnya ada biep. Biep ini dibacanya ba tadi ya. Yorobun bisa tulisnya seperti nulis botol susu, bukan nulis ya, ngegambar botol, bukan botol, gelas susu. Di sini ada samping, ke sampingnya lagi, baru ke atas dan ke bawah. Atau boleh juga ditulis kayak gini, ini nggak apa-apa. Oke, ini adalah biep, dibacanya tadi ba. Oke, terus ada siot. Siot ini dibacanya menggunakan huruf S yang ada anginnya sedikit. Jadi bukan sa biasa aja, tapi ada sa gitu.
Jadi kalau ada nama orang nih Shin Hye kan SHI gitu kan ya. Atau ada nama orang Sehun SE doang, itu cara bacanya sama aja sebenarnya. Pasti ada anginnya sedikit. Cara nulisnya dari sini, baru ke kanannya. Oke. Berikutnya ada iyeng, ini paling simple, tapi kegunaannya banyak banget ya. Iyeng ini digunakan untuk tadi menemani vokal saat dia tidak punya pasangan. Jadi kayak kita anggap aja dia adalah eh, pacar yang bisa kita sewa gitu saat kita nggak punya pacar. Jadi kalau ada konsonan sama vokal kayak gini, mereka kan udah sepasang ya. Tapi kalau vokal doang, untuk Kirgoyo kita harus baca menggunakan konsonan yang kita pinjam, yaitu si iyeng ini. Begitu. Oke, berikutnya ada huruf jiet. Jiet cara penulisannya dari sini dulu, baru ke sini, dan ke kanan. Oke, ini tadi yang dibacanya sebagai huruf J yang ada anginnya sedikit ya, jadi ca. Gitu. Oke, itu tadi cara penulisan untuk huruf-huruf yang awal tadi ya. Sekarang kita coba lanjut lagi ke huruf yang lainnya, karena hurufnya tadi kan ada 19 ya, ini adalah vokal biasa. Dan huruf berikutnya ini masih vokal biasa juga nih yang di sebelah kiri. Tapi yang di sebelah kanan ini disebut dengan vokal ganda, bukan vokal, konsonan ganda ya. Kayak konsonan ganda ini biasanya disebut dengan sangjaeum. Oke, makanya di sini ada sanggiok, sangdiget, sangbiep, dan lain-lain. Kenapa ganda? Karena ini kan ada dua ya. Jadi nanti kalau ngebaca itu bunyinya tuh saling mentok satu sama lain. That's why ini kalau baca nggak boleh ada anginnya. Oke, kita mulai dulu dari yang anginnya banyak tadi. Ada ciet, ini dibacanya ca. Gitu. Cara nulisnya boleh begini atau mau kayak gini juga nggak apa-apa. Oke, ini ca. Terus yang bisa buat ketawa nih ada ke gitu, ka, kies. Nih. Selanjutnya ini juga sama kayak bikin huruf D lagi tadi, tapi ada garisnya di tengah. Ini ta. Oke. Ini kayaknya garisnya terlalu tipis ya. Nih, berikutnya ada piep yang ini ditulisnya seperti ini. Oke, baru kedua, ketiga, dan keempat. Piep dibacanya pa. Dan terakhir ada H, Yorobun bisa menulis seperti ini, atau mau nulis garisnya ke bawah kayak gini, ini juga nggak apa-apa. Oke? Nih, terus kalau yang sanggiok dan lain-lainnya, ini kan double ya, jadi Yorobun tinggal ulang aja, repetisi aja. Kalau ada G, berarti G-nya ada 2. Kalau ada D, berarti D-nya ada 2. Ingat ya, dibacanya nggak boleh ada angin. Yang satu ada K, yang satu ada ta, yang ini ada pa. Oke, B-nya ada 2, gini. Lanjut ada sa, ini biasanya yang sering kita gunakan kalau memanggil orang. Misalnya namanya Alif gitu. Aku pengen panggil Alif Shi gitu. Si Shi-nya itu S-nya double seperti ini ya. Nah, terus ada sang jiat nih. Sang jiat ini Yorobun bisa baca seperti huruf C ya yang tadi ya. Seperti kalau kita ngomong jinja itu harusnya pakai C. Jadinya jinja. Oke. Sampai sini untuk penulisan vokal dan konsonan, kita sudah menyelesaikan 40 huruf nih. Oke, aku himbau dulu buat teman-teman misalnya sekarang belum hafal nih, nggak apa-apa banget, karena kita masih punya banyak waktu untuk belajar ke depannya. Jadi Yorobun cukup latihan yang sering, dan jangan lupa diulang-ulang setiap hari ya, kalau untuk penghafalannya. Oke, Gerom, kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya. Materi yang sebenarnya cukup nyambung dengan materi ini, yaitu cara membaca dan juga cara penulisannya. Tadi masih ingat nggak prinsip arah penulisannya seperti apa ya, Robert? Dari mana ke mana nih? Kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Oke, bukan Kiri kanan ke ke kiri ya. kanan. Oke, Mas Ayo. Dari kiri ke kanan, baru dari atas ke bawah. Oke, nanti kita akan kenalan juga sama huruf-huruf yang berdiri atau tiduran. Ini nanti berlaku untuk huruf vokal. Kita flashback sedikit nih, ada huruf vokal tadi yang dominannya itu garis yang tegak lurus, betul? Tapi ada juga huruf vokal yang dominannya itu garis yang horizontal seperti ini. Gitu. Buat yang vertikal, kita akan sebut aja ini garis berdiri. Dan yang ini adalah garis tiduran. Contoh-contohnya yang kayak gimana aja nih? Contohnya mungkin kita bisa lihat ke materi yang tadi. Oke, untuk yang garis berdiri, ini ada A, ada Ya, ada O, ada Yo. Ini juga garis berdiri. Ini juga garis berdiri semuanya. Sedangkan kalau untuk yang tiduran, berarti yang dominannya itu adalah garis yang horizontal. Berarti yang di sini ya.
sampai e ini. Ini adalah garis yang tiduran. Oke, kita balik lagi ke materinya. Nanti cara bacanya, Yorobun harus ingat ini harus ada konsonan dan vokal. Nggak boleh dipisah ya. Berarti kalau di sini ada konsonan N. Oke, ada konsonan N ditambah huruf A. Kita tinggal baca aja bareng. N sama A jadi? Nah, Nah, oke. Tapi kalau nggak punya konsonan, ya udah nggak apa-apa. Kita tinggal pinjam aja tadi si 0 ini, atau yang disebut dengan iyeng ya. Kayak ini dibacanya cukup A. Jadi bukan nga gitu, bukan. Tapi cukup A. Sama juga kayak tadi, kalau yang vokal tiduran, tadi kan kalau berdiri ditulisnya kiri ke kanan ya. Vokal tiduran itu ditulisnya dari atas ke bawah. Jadi atasnya misalnya ada konsonan N nih, ditambah vokal O, berarti N sama O dibacanya? no. No, oke. Kalau nggak punya vokal, nggak punya konsonan, sana. Tinggal langsung ditambahkan iyeng aja, baru kita tulis O di sini. Gitu. Nah, terus apakah teman-teman tadi masih ingat bacim atau kayak penggunaan yang mana kalau di bawah itu akan dibaca lain? Maksud saya, ada yang masih ingat tadi bacim? Nah, bacim itu nanti akan ditulis di bawah suatu suku kata. Dan bentuknya itu udah pasti konsonan ya. Jadi nanti cara bacanya itu akan sedikit berbeda. Mungkin kalau kita belajar lebih detail, waktunya lebih banyak, kita bisa menjelaskan itu juga. Oke, pertama di sini misalnya aku punya konsonan N. Oke, ditambah ada huruf O, ditambah ada huruf N lagi. Jadi dibacanya ya tinggal dari atas ke tengah ke bawah. Berarti N-O-N. Ada. Oke, tapi kalau misalnya aku ganti nih vokalnya jadi A, berarti kan N sama A tulisnya kiri kanan ya. Terus ada N lagi di bawahnya. Berarti dibacanya apa nih? Nah, 맞아요. Oke, sama seperti tadi, kalau nggak ada konsonan di awalnya, tinggal dikasih iyeng aja. Oke. Oke, next di sini ada huruf vokal yang tadi itu penggabungan dari huruf vokal yang tiduran sama huruf vokal yang berdiri. Cara menulisnya kan tadi dari yang ini dulu, baru ke sampingnya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita mau menulisnya atau membacanya, cara bacanya, alurnya itu dari konsonannya dulu, misalnya N, baru baca ke bawahnya, jadi O kayak gini, no. Baru di sampingnya ada A, jadi bisa kita baca menjadi noa. Grazie. Oke, terus kalau nuanya ini pengen kita tambahin satu kayak konsonan lagi di bawahnya, misalnya ditambah N lagi ya, kayak gini. Ini akan dibaca N, O, A, N. Oke, Yorobun bisa baca dengan nuan. Gitu ya. Oke, sampai sini cara bacanya apakah jelas tadi? Pokoknya prinsipnya dari kiri kanan, atas bawah. 괜찮아? 괜찮아요. Oke. Kalau Gwensyana, apakah kita akan latihan membaca setelah ini? Oke, aku punya beberapa kosakata nanti di sini Yorobun, jadi Yorobun bisa membaca bareng sama aku ya. Oke, ini tadi cara membacanya. Yorobun juga jangan lupa untuk mengaplikasikan tadi konsonan-konsonan yang udah kita bedain ya. Ada yang anginnya sedikit, ada yang anginnya banyak, yang ngotot sedikit gitu. Terus ada juga yang nggak ada angin sama sekali, jadi harus dibedain. Oke? Sekarang kita akan membahas tentang vocabulary-nya yang berhubungan sama K-pop, yang mungkin Yorobun tahu bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya, tapi bahasa Koreanya apa ya? Oke, kita akan coba dulu bahasa Korea sebenarnya disebut dengan Hanggugo. Itu diambil dari nama negaranya yaitu Hanguk yang ini. Oke, dan O-nya sendiri adalah bahasa. Jadi kalau nanti Yorobun mau menyebut misalnya bahasa Indonesia, nanti akan ditambahkan huruf ini aja nih, O. Jadi Indonesia O. Kayak gitu. Oke, kita tahu ya di sini ada Hanguk yaitu Korea. Ini adalah singkatan dari Daehanmingguk. Kalau Yorobun lupa apa itu bahasa Korea, ingat aja kalau song triplets itu namanya Daehanmingguk Manse. Sih, jadinya Hanguk. Oke, berikutnya ada K-pop. K-pop ini kalau di bahasa Korea ditulisnya akan seperti ini. K-pop. Nah, selanjutnya ada Hanguk tadi adalah Korea. Kalau Nore ini artinya lagu ya, Yorobun. Nah, jadi Hanguk Nore ini adalah lagu Korea. Berikutnya ada gasu. Oke, dibacanya dari samping, dari kiri ke kanan. Yang ini dari atas ke bawah ya. Jadinya gasu ini adalah penyanyi. Oke, 여러분 좋아하는 가수 아니면 아이돌은 누구세요? Coba boleh ditulis di kolom chat ya.
Siapa nih yang suka Gasu sama idol? Boleh ditulis kesukaannya siapa. Oh, IU, Zero Base One, IU 도 있고, NCT, 광랜준, oke. Oh, 많이 있네. Oke, kita kayaknya punya fans dari beberapa generasi ya di sini ya, Nobuzawa. Nanti kita akan kenalan sama beberapa foto-foto yang mungkin Yorobun akan tahu itu siapa aja. Kayak berikutnya ada Yeon Sung. Kalau yang suka ngikutin Produce nih, yang alumni Produce yang sampai beberapa season itu, pasti tahu ya Yeon Sung ini artinya adalah trainee. Ini diambil dari kata Yeonsup yang artinya latihan, Seng atau Hak Seng yang artinya murid. Gitu. Jadi siswa yang sedang latihan atau disebut dengan trainee. Berikutnya ada Shingok atau Senore. Kayak kalau Yorobun suka memperhatikan kayak wawancara sebelum Music Bank atau Inkigayo, mereka biasanya ngomong kayak Ibon Shingogen. Jadi lagu baru kali ini artinya gitu. Ini artinya lagu baru ya, Shingok. Oke, selanjutnya ada Anmu. Anmu ini artinya koreografi karena seperti yang kita tahu ya, K-pop itu terkenal dengan koreografinya yang sangat kompleks dan bagus ya. Nah, Gromajima Gero ini diambil dari bahasa Inggris yaitu comeback. Kayak sedikit intermezzo, bahasa Korea itu berasal dari 3 sumber bahasa. Ada dari Hanja, ada dari Korea asli, dan ada dari kata serapan. Serapannya ini dari banyak negara ya, nggak cuma Inggris aja, tapi ada beberapa dari Portugis, Belanda, dan lain-lain. Contoh kata-kata Hanja, contohnya kayak Hakseng, itu adalah dari Hanja. Terus Nore, Nore ini adalah dari bahasa Korea asli. Dan tadi comeback atau K-pop itu diambil dari serapan bahasa Inggris. Nih, berikutnya ada mude. Mude ini artinya stage. Stage dalam artian tempat mereka perform itu adalah mude, ya Robun. Kayak berikutnya ada gongyeon atau konsertse. Gongyeon adalah versi bahasa Koreanya dan konsertse adalah versi serapannya ya. Oke, berikutnya terakhir ada pensa atau yang ini adalah singkatan dari pensain. Jadi pensain dalam bahasa Inggris diubah ke bahasa Korea lalu disingkat 줄여서. Jadi disebutnya pensa. Nih, Gram Yogi Kaji sama ya. Kita sekarang main tebak-tebakan, apakah sudah siap? Siap ya? Nih, oke, tebak-tebakannya nanti Yorobun boleh sebutin kosakatanya. Nanti aku akan munculin juga jawabannya. Kita mulai dari ini. Yorsi. Daebak, kecil. Oke, jadi tidak ada lagi yang membacanya daebak ya, Yorobun. Jadi ini dibacanya itu tadi pakai e. Oke, pakai e yang mulutnya dibuka. Daebak. Oke, berikutnya yang ini apa nih dibacanya? Mangne. Oke, secara tulisan dibacanya makne ya. Tapi kalau nanti ada huruf giok bertemu sama n, jadi ada g sama n itu nanti dia bakal berubah jadi agak sedikit dengung, jadi kayak eng. Mungkin kalau Yorobunia Muslim nih pernah belajar ada ikhfa saat kita belajar tajwid ya, itu mirip. Jadi kayak mangne kayak gitu. Oke, mangne ini adalah anggota termuda ya. Next, Igo mau yang? 귀엽다. Oke, Gyopta. Yang Gyopta Imyongnya bonekanya atau Enceshi yang Gyopta? Desi. Enceshi Gyopso. Oke, Gyopta ini artinya lucu. Lucunya dalam artian bukan yang funny ya, tapi yang menggemaskan gitu, Gyopta. Oke, berikutnya, 이거 무섭지? 이거 뭐예요? Sasenpen. Sasenpen. Oke, dan sedikit intermezzo juga. Ini intermezzo lagi buat gambar ini. Aku ambil bukan dari Sasenpen ya. Ini adalah dari salah satu drama yang disebut ke Sarap Sasenpen atau apa aku lupa. Oke, jadi ini dari drama bukan Sasenpen asli ya. Sasenpen ini adalah fans fanatik nih Yorobun. Buat teman-teman mungkin yang baru nge-stan K-pop atau masih belum tahu kayak Sasenpen itu apa? Biasanya Sasenpen itu yang mengganggu saseng atau kehidupan pribadi dari suatu artis atau idola. Dan di sini konotasinya itu tidak terlalu baik ya. Ini adalah salah satu contoh yang buruk, jadi jangan ditiru. Oke. Berikutnya, Igo Mochi? 애교. Egyo. Yorobun ada yang tahu Egyo di sini? bersikap lucu. Mozo, bersikap lucu, Mazayo. Oke, mungkin Egyo yang sering kita temukan tuh sekarang seringnya lagi kuku kakak gitu kan, atau suka kayak sha gitu. Nah, Egyo ini biasanya digunakan untuk bersikap lucu saat ke orang yang kita sayang atau saat dari idol ke para penggemarnya, biar bisa mengambil hati dan juga bikin kita seneng gitu. Itu Egyo. Oke, Igo Mochi? 왜요? Weo, artinya apa nih? Kenapa? Kenapa gitu? Weo gitu. Oke,
아이고 잘생기지? 그렇지. Oke, tidak ada yang membacanya opa lagi ya. P-nya harus lebih ditekan jadinya oppa. Gitu. Nih, oppa. Nih, oppa ini adalah kakak laki-laki yang bisa dipanggil dari adik perempuan. Karena kalau dari adik laki-laki, dia akan dipanggil dengan hyung. Oke. Nih, berikutnya. Igo mochi. 누나. Nuna. Oke, salah satu lagu yang terkenal banget pada zamannya ada Nuna Nomu Yepo. Nunanya sendiri artinya adalah kakak perempuan. Dan lagu itu kan dinyanyikan sama penyanyi laki-laki ya, Shiny, gitu sih. Kenapa? Karena Nuna ini panggilan dari anak laki-laki ya. Kalau dari perempuan nanti dipanggilnya Onni. Onni. Nih, berikutnya ini apa nih? 가요. Gayo, oke. Gayo di sini yang artinya bukan pergi ya, bukan. Tapi ini adalah lagu populer ya, Robun. Kayak Gresok, ada satu acara yang namanya itu Inki Gayo. Inkinya artinya populer, Gayonya itu artinya lagu-lagu sekarang atau lagu populer. Kenapa itu namanya Inki Gayo? Oke, berikutnya ini apa nih? Aigo, jangan diterusin sampai Kim Sajang ya. 아이고. Oke, Aigo aja, Kim Sajangnya nggak usah. Oke, Aigo ini adalah ungkapan seperti kalau bahasa Indonesia slang itu ada anjir gitu ya. Jadi kayak bisa digunakan pada sebuah situasi yang sedih, yang kaget, yang senang. Aigo는 ekspresinya itu banyak. Gitu, Aigo. Oke, berikutnya ada ini apa nih? Tizo. Ada yang bisa tebak ini apa? Teaser, betul. Oke, teaser sebenarnya diambil dari bahasa Inggris juga sama teaser gitu, tapi dibacanya menjadi teaser. That's why salah satu boyband Korea nih sekarang yang lagi ngehits ada yang namanya Treasure, itu dibacanya Treasure. Oke, karena orang Korea itu biasanya membaca tulisan internasional atau bahasa Inggris dan bahasa lain sesuai dengan apa yang mereka dengar lalu dikonversi ke Hangul. Kalau ditanya kenapa sih misalnya Hangulnya F itu nggak ada, misalnya kayak nama aku nih ditulisnya bukan Feby tapinya Pebi kayak gitu. Itu karena ada keterbatasan di beberapa pengucapan orang Korea. Jadi keterbatasan pengucapan juga ada, keterbatasan hurufnya juga ada. Jadi nggak apa-apa ya kalau ada beberapa huruf yang harus kita replace sesuai dengan bunyi yang paling mendekati. Lanjut, Igo Mochi. Miobi. Ada yang tahu nggak singkatan dari apa? Music video. Grotsi. Miobi adalah MV. Kalau kita kan ngomongnya MP ya. Tapi kalau orang Korea itu disingkatnya jadi Miobi, singkatan dari music video. Gitu. Oke, yang bisa baca ini berarti istrinya. Tunggu sih. Oh, istrinya banyak ternyata ya. Oke, tidak ada lagi yang menggunakan choi andeo, dibacanya adalah cue. Oke, tadi karena kita udah belajar ya huruf O dan I itu dibacanya pakai W. 그래서 kita baca dengan cue seung chol. Jadi bukan seung chol gitu bukan, tapi seung chol. Oke, gitu yang dibuka ya. Nih, 그러면 ini siapa? 임유나. Oke, walaupun tulisannya pakai lim, tadi seperti yang udah ditanyain di awal ya, kenapa sih sekarang marga li atau lim itu tuh ditulisnya pakai L? Karena ada tadi evolusi bahasanya, makanya sekarang berubah menjadi huruf I yang aja. Oke? Oke. Berikutnya, Igo 누구지? Oke, Ijuno. Kayak sedikit fun fact untuk huruf N dan huruf H. Huruf H itu tuh bunyinya lemah banget ya Robun di bahasa Korea. Biasanya mereka tidak terbaca. Contohnya yang ini, alih-alih Ijunho, kita akan baca dengan Ijuno. Gitu. Oke, kalau yang ini dibacanya siapa nih? Oke, Kim Hee-chol. Tadi masih ingat ya ada huruf EI. Oke, yang dibacanya ada 3. Kalau di depan bisa jadi EI, di tengah bisa jadi I, dan di paling akhir bisa jadi E. Jadi ini bukan Kim Hee-chol, tapi Kim Hee-chol. Pakai I ya. Nih, next. Ini siapa nih? Dibacanya apa? Oke, mulai dari kelas ini Yorobun tidak akan memanggil Jungkook Shi dari sebutan Jungkook ya, bukan Jungkook ya Yorobun, tapi Jungkook. Oke? Jungkook. 그렇지. 이름은 전정국입니다. Oke, 그럼 itu adalah nama yang terakhir. Oh, masih ada satu lagi. Sorry. Baekhyun. 오케이, 변백현. 어떻게 잘해요?
Kayak di sini ada spesial lagi, ada huruf G yang ketemu huruf H. Ini sama kayak tadi ya, karena H itu bunyinya lemah, dia bisa melebur ke depannya. Kira-kira bukan Baekhyun gitu, tapi kita akan bacanya jadi huruf K, jadinya Baekhyun gitu. Byeon Baekhyun. Jadi bukan Byun Baekhyun ya, bukan. Jadi Byeon Baekhyun. Oke? Oke, 너무 좋아. Nah, ini baru. Oke, Hyunjin terlihat sangat lelah di sini, tapi Yorobun nggak boleh lelah karena Yorobun boleh tulis nama kalian dengan Hangul. Nanti kalau sudah boleh dipamerin ke layar ya, biar aku cek satu-satu. Atau boleh juga kalau mau ditulis di huruf chat, di grup chat juga nggak apa-apa. Oke, cara penulisannya tadi Yorobun aku ingatkan lagi, kalau penulisannya ini kan bisa dari kiri kanan dan atas bawah ya. Nah, untuk nama-nama yang punya huruf-huruf yang tidak ada di bahasa Korea, contohnya huruf Z itu akan menjadi huruf J kayak gini. Ini Z ya. Kalau huruf F biasanya akan menjadi huruf P kayak gini. Huruf V biasanya akan menjadi huruf B. Apalagi yang nggak ada ya? Kayaknya cukup itu dulu deh. Oke, kalau sudah aku akan cek dulu nih di kolom chatting-nya. Oke, ada yang sudah menulis. Oh, banyak sekali ya. 너무 좋아. Oke, ada Ella, Cindy. Oh, kalau Cindy sih karena dibacanya kan pakai S ya. Nanti ditulisnya pakai S aja ya. Jadi Cindy gitu ya. Terus ada Kayla, 너무 좋아. Ada Stephanie. Oke. Olivia, 좋아요. Dia. Oke. Ini menarik banget nih nama dia yang ada H-nya di belakang. Karena sebenarnya H itu lemah dan biasanya kalau di bahasa Korea tuh kan ditulisnya sesuai yang didengar ya. Itu H-nya nggak akan kita tulis. Jadi ditulisnya cukup dia aja. Coba ya. Kayak Alisa, Kotrunada. Oh, 너무 좋아요. Ada Nabila, ada Ita, Lydia, Emma, Sipa, Pirda, Jasmine, dan lain-lain. Kayak yang lagi on cam mungkin udah selesai tulisnya. Boleh coba dikasih lihat dulu. Oh, di situ ada 루이스. Oh, 좋아요. 루이스. 좋습니다. Oke, cara penulisannya sudah betul, tapi kalau misalnya nanti mau diganti jadi lo kayak gitu, itu juga nggak apa-apa. Jadi Lois, tergantung dari cara bacanya aja ya. Coba ya. Oke, sampai ke bawah sudah oke semuanya. Nabila, Manda, Imelia. Oh, Imelia sih mungkin agak sedikit typo, harusnya pakainya yang E ya, bukan O ya. Oke, ada Padilla, Rayon, Paria, oke. Firda, Kolan, oke, 너무 좋아요. Oke, ada yang namanya Angie. Ditulisnya pakai apa ya? Angie 맞아요. Kayak kalau tulisannya itu melafalkan nama yang Yorobun tulis dengan bahasa Indonesia kadang kan suka beda ya. Kayak misalnya Eugene gitu kan tulisannya Eugene, tapi kita tulisnya Yujin itu juga udah cukup sih. Tuh. Oke, Wulan Purnamasari. Oh, bener. 너무 좋아요. Oke, jadi kalau Yorobun punya nama yang di tengah-tengahnya ada huruf R, biasanya nanti akan dimatikan dengan E. Jadi contohnya kayak kota Jakarta, itu ditulisnya itu bukan Jakarta gitu. Oke, tapi iya ketinggalan. Kita anggap aja ini Kak. Ya, Jakarta, kayak gini. Oke, kalau yang di tengahnya ada huruf R atau yang di belakangnya ada huruf R, saya sarankan untuk penulisannya seperti ini ya, ada R-nya dulu. Kenapa sih harus dimatikan? Karena Korea itu kalau bacimnya ditaruh di bawah, itu bisa berbeda ya Robun artinya dan juga cara pembacaannya. Mungkin kita lebih fokus ke pembacaannya dulu kali ya. Jadi kayak misalnya nih, Jakarta kita tulisnya gini, mentang-mentang yang ini R nih, ditaruhnya di bawah gitu. Nanti ini dibacanya akan menjadi Jakarta, pakai L gitu. Jadi hati-hati untuk penulisannya. Untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan bahas kalau teman-teman masuk ke Taeyang Culture karena ada kayak cara bacanya gimana atau boleh juga untuk pantengin konten-konten kita karena kita sering bahas juga. Kayak cara bacanya gimana, bacimnya apa aja, yang berubah apa aja. Koko mani inende. Walaupun lumayan banyak, tapi walaupun kalau belajar pelan-pelan dari yang kecil-kecil dulu pasti akan lebih mudah cara belajarnya nanti. Oke, kalau gitu pas banget nih udah jam 5 dan sedikit lewat 3 menit. Mungkin aku akan sudahi untuk kelas hari ini karena kita akan masuk ke sesi Q&A ya bersama dengan Yormin juga. 그럼 여러분 여기까지 하고
수업 잘했습니다. 수고했습니다. Terima kasih banyak ya buat teman-temannya, seru banget tadi. 너무 좋아요. 감사합니다, 쌤. 감사합니다. 감사합니다. Oke, thank you Oke. banget. 감사합니다. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. Oke, thank you banget Kak. Thank you banget Feby Sam udah kasih insight menarik tentang bahasa Korea yang gimana caranya baca, terus vokal bahasanya itu ada apa aja. Ternyata itu ada dibagi 19 konsonan dan juga 19 konsonan dan juga 21 untuk vokal ya. Jadi yang mau tanya-tanya lebih lanjut terkait belajar tadi bisa banget ketik di kolom komen atau bisa banget untuk on mic-nya nih teman-teman. Oke, tulis langsung di kolom komen chat bisa nanti aku bantu untuk bertanya ya teman-teman. Halo, Kak, boleh bertanya? Suara aku ini boleh langsung on mic kan? Oh Buat iya, tanya? Kak Adela kayaknya ada yang on mic nih. Boleh tahu Oke. dari siapa? Boleh. Halo, annyeonghaseyo. 안녕하세요. Oke, boleh perkenalan dulu? Nanti langsung Hmm. bertanya kepada Kak Feby Sam. Ya, perkenalkan, saya nama aku Mira Juniawati. Aku mau bertanya cara kita bedain O yang vertikal sama O yang horizontal itu gimana? Ya kan kadang tuh penulisan sama yang diucapin itu beda ya. Jadi misalnya kayak Byun Baekhyun itu Baekhyun ternyata pakai yo yang tegak bukan yo yang miring gitu. Nah itu cara bedain cara biar kita hafal gitu. Ternyata kosakata ini tuh pakainya yang O tegak bukan O yang miring gitu gimana Kak? Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Mira. Untuk pertanyaannya bagus banget karena kita lagi membahas Hangul juga ya. Ini mungkin jadi struggle buat K-popers yang bahasanya itu ditulis dengan huruf Latin. Karena kita terbiasa untuk membaca dari romanisasinya dulu nggak sih? Kayak contohnya kayak tadi tuh ada Byun Baekhyun. Kita bacanya tuh biasanya Baekhyun aja nih. Dan jujur, walaupun aku juga bisa bahasa Korea, kadang kalau lagi bercanda sama temen aku bilang bukan Baekhyun ganteng banget, bukan. Baekhyun ganteng banget, jadi gitu ngomongnya kan ya. Nah, tapi yang harus kita tekankan adalah saat kita pengen membaca Hangul, kita bisa belajar dari Hangulnya dulu ya Robun. Jadi yang kita hafalin itu adalah kosakata Hangulnya, bukan dari kosakata yang kita lihat dari romanisasi. Nah, dari Hangulnya itu kita baru bisa membedakan nih cara bacanya gimana. Jangan sampai ketukar antara O yang yang berdiri itu yang O yang dibuka atau O yang di bawah yang O kayak gitu. Karena kalau salah huruf aja nih dalam beberapa kosakata itu artinya jadi beda. Contohnya ada kopi. Kopi yang menggunakan O yang berdiri, yang O, kopi. Itu adalah kopi dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita salah mengucapkannya nih, kita ngomongnya jadi kopi, itu jadinya mimisan ya Robun, atau darah yang keluar dari hidung. Nah, jadi kan kalau misalnya kita salah membaca, itu lumayan beda ya artinya, lumayan fatal. Walaupun nggak semua kosakata, tapi ya Robun tetap harus memperhatikan cara bacanya juga. Gitu. Jadi Mirashi mulai sekarang kita coba baca nama-nama member dari Hangulnya atau baca lirik juga coba kalau di Spotify kan suka ada dari Hangulnya ya, bisa mulai dari situ mungkin. Terima kasih Kak Feby. Sama-sama, semoga menjawab ya. Oke, kemudian dari Kak Enggi Nur Rahmadani nih Kak. Hmm. Ini menarik banget nih. Kak, di nama asliku juga ada tanda petiknya. Itu kalau di Hangul, itu apakah dituliskan juga? Oke, ada tanda petiknya itu apakah mengubah si
bacaan namanya atau tidak? Sebenarnya pertanyaannya di situ dulu ya. Karena kalau kita mau menuliskan dari nama Latin atau nama internasional ke dalam bahasa Korea, biasanya ya tadi seperti saya bilang ya, akan didengar dari gimana cara nama itu dilafalkan. Jadi apa yang orang Korea dengar, itulah yang mereka tulis. Jadi contohnya kayak tadi ada K-pop, walaupun tulisannya pakai O, tapi mereka akan membacanya jadi K-pop pakai A gitu. Karena itulah yang mereka dengar. Jadi kalau selama itu tidak mengganggu cara pembacaan namanya KNGC, itu nggak apa-apa sih. Jadi langsung aja NG tulisannya kayak tadi yang sudah ditulis gitu ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, selanjutnya dari Kak Zita. Kalau ada huruf Z gimana, Kak? Oke, kalau ada huruf Z gimana? Ya Rabun, mungkin tadi kalau misalnya kita review lagi ke huruf-huruf yang tadi tidak ada di Hangul ya, contohnya kayak huruf F namanya jadi P gitu, bukan Febi tapi Febi gitu. Salah satu lainnya adalah huruf Z, nanti ya Rabun bisa menuliskan jadi huruf J. Jadi kalau misalnya ada kayak yang bilang, wah kayaknya orang Korea sama Sunda mirip-mirip ya, kayaknya jawabannya betul deh, karena mereka nggak bisa ngomong pizza ya Rabun, mereka akan ngomongnya pizza. Gitu. Kayak gitu. Jadi dirubah ke huruf Hangul yang bunyinya lebih mirip aja ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, ada Kak, dari Kak Luis Devina. Izin bertanya Kak, setelah hafal Hangul dan paham cara membacanya, kira-kira saran apa ya yang Kakak bisa berikan untuk belajar bahasa Korea selanjutnya ya Kak? Oke. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Lucy. Kebetulan kalau untuk tahapannya sendiri, seperti bahasa asing lainnya, setelah kita mengetahui cara bacanya, kita tahu aturan-aturan bacanya, yang pertama harus kita lakukan adalah cara membuat kalimatnya mungkin kalau kita bisa pelajarin. Jadi, Yorobun bisa mulai dari gimana sih struktur kalimatnya? Kalau bahasa Indonesia kan SPOK ya. Kalau bahasa Korea gimana nih? Kebetulan ini strukturnya adalah SOP, subjek, objek, dan predikat. Nah, nanti aturan-aturan lainnya tentang tata bahasa, Yorobun bisa pelajari pelan-pelan dulu. Mungkin kalau aku bisa bikin list dari awal, pertama Hangul, yang kedua struktur kalimat, yang ketiga partikel, dan yang keempat akhiran. Akhiran ini maksudnya akhiran kalimat yang biasanya nanti membentuk tenses, membentuk kayak untuk model juga ada yang bertanya atau yang pernyataan kayak gitu. Dan mungkin di sela-sela itu Yorobun bisa selingi juga dengan menghafal kosakata. Karena akan lebih efektif saat kita menghafal kosakata sambil mengetahui cara membuat kalimatnya. Karena aku pribadi nih ya, kalau ngafalin dari kamus, misalnya kayak, oh sagwa itu apel, pensil itu yonpil, kayak gitu, akan cepat lupa nih ya Robon. Jadi aku hafal tuh kayak paling 1 minggu, 2 minggu, nanti ke depannya lupa. Tapi kalau aku menggunakan kalimat dan terus menggunakan itu setiap hari, itu biasanya jadi kebiasaan dan aku jadi lebih mudah menghafal kosakata lain. Jadi tetap ya dari Hangul ke aturan tata bahasanya dan dari situ diselingi sama kosakata juga. Oke? Oke, aku mau ngingetin sedikit nih, kalau nantinya rekaman kita nanti akan dibagikan melalui via WA, materi kita yang pada sore hari tadi, nanti akan ada di-share sama Yorme di via WhatsApp Yorsei Debak ya. Sama nanti rekamannya akan bisa diakses di YouTube yorsei.id gitu. Untuk selanjutnya nih, banyak banget nih, kebetulan yang tanya nih, Kak Feby Sam nih. Aku pilih ya yang ini. Izin bertanya Kak Sam, cara ngebedain cara baca AE sama E, terus sama YAE dan Y, apa Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, tadi kita review sedikit ya untuk pembedaan bentuk mulut dari vokal-vokal emang lumayan ribet nih ya Robon. Setelah tadi pertama ada O dan O. Kalau yang ini bedanya, kalau yang AE itu Yorobun bacanya seperti mau bilang A, kan kayak gini ya mulutnya A. Tapi yang keluar huruf E, jadinya E gitu. Nah, tapi kalau huruf E yang biasa, ini mulutnya ditarik ke samping, E. That's why tadi aku bilang ya Rebun harus sambil senyum ngomongnya ya. Jadi yang satunya E, yang satunya E.
Nah, ini juga sedikit akan berpengaruh dalam kosakatanya nanti kalau kita salah menyebutkan. Jadi yorobun hati-hati penggunaannya. Ini sama juga peraturannya dengan yang tadi yae dan juga yang ye. Kalau yang satu dibuka ye gitu, yang satunya kesampingin mulutnya jadi senyum ye gitu. Oke? Sebuah tips untuk Oke. melihat mulut kita. Iya. Oke, ini banyak banget kebetulan yang tanya Kak. Nih dari Kak Zita ada lagi Mhm. maksud dari huruf mati dalam Hangul dan cara gunainnya itu gimana Kak? Gitu. Oke, tuh ya. Nih, huruf mati dalam Hangul mungkin kalau kayak dalam kita balik lagi ya. Tadi kan aku sempat ngebandingin dengan tajwid gitu ya. Jadi kayak misalnya makne dibacanya mangne kayak gitu. Ini juga mirip ya Robun. Biasanya kan kalau huruf mati di dalam tajwid itu kan huruf bahasa Arabnya jadinya huruf misalnya kayak ditambah sukun gitu ya. Kalau ini huruf matinya itu adalah maksudnya bacim. Seperti yang tadi kosakata misalnya maknae gitu. Si maknya itu kan ada M, A, sama G ya di bawah. Nah, yang di bawah itu kita bisa sebut dengan bacim atau ini adalah konsonan akhir dalam suatu suku kata. Nanti penggunaannya biasanya itu kan dibentuk dengan konsonan-konsonan yang ada ya. Konsonan sebanyak itu tuh nanti cuma ada 7 bunyinya. Nah, dari 7 bunyi ini nanti diambil dari beberapa aturan pelafalannya. Kayak misalnya ada huruf giok, ka, ada ka, ada K juga, tapi kalau di bawah sama aja dibacanya dengan K, dan lain-lain, banyak peraturan kayak gitu. Selain itu ada juga ada huruf mati yang double atau bacim yang double, misalnya misalnya Yorobun pernah dengar kata opso, opso. Nah, opsonya itu op-nya dari O ditambah B sama S. Nah, itu nanti akan dibaca salah satunya kalau misalnya ketemu huruf tertentu, contohnya kayak opta dan lain-lain. Oke, jadi kalau saran aku mungkin teman-teman yang baru banget nih belajar Hangul, boleh cari video-video di YouTube karena banyak banget yang ngebahas itu tentang bacim, atau boleh juga cari gimana cara membaca Hangul untuk yang kalimat-kalimat yang lebih kompleks, bukan yang kayak tadi. Kalau tadi kan lebih ke kalimat-kalimat atau kosakata sederhana gitu ya. Oke, very interesting ya Kak. Baby Sam. Nah, ada yang mau bertanya lagi nih? Atau oh ya, ada yang mau bertanya lagi. Izin bertanya Kak. Izin bertanya Sam. Tadi agak ketinggalan di bagian apa itu Kak? Coba dikasih Oh ya, di bagian improve. oke. Oke. Oke, kalau letaknya di depan tengah atau di belakang bunyinya beda-beda ya Sam. Oke, menarik. Thank Diganti you Kak aja. Widya. Oke, jadi kalau EI ini sebenarnya peraturan yang tadi aku bilang, tadi kan bunyinya sedikit berbeda ya. Ada EI, ada I, sama E. Kenapa berbeda? Itu untuk memudahkan pelafalannya. Contoh kata-katanya mungkin Yorobun boleh catat atau mungkin boleh cari juga artinya apa. Pertama ada EISA. EISA itu artinya dokter. Nah, EISA ini karena EI-nya ada di depan, itu jelas harus pakai EI. Jadi bukan ISA atau ESA gitu ya. Nah, tapi kalau ada di yang huruf kedua, contohnya tadi aku ngasih kata pyeonijong, dibacanya pyeonijong. Atau tadi ada Kim Hee-chul, dibacanya Kim Hee-chul, gitu kan ya. Nah, itu harus dibaca dengan huruf I, tapi kalau Yorobun mau baca pakai I, itu juga nggak masalah. Jadi pyeonijong nggak apa-apa, pyeonijong nggak apa-apa. Gang Eishil nggak apa-apa, Gang Ishil juga nggak apa-apa. Oke, terus kalau yang untuk di E terakhir, jadi yang dibacanya E itu biasanya EI yang berbentuk bentuk kepunyaan. Kalau bahasa Inggris mungkin ada yang koma atas ditambah S kayak gitu. Misalnya kayak Febis gitu. Nah, ini dibacanya menggunakan E ya, Robun. Contohnya, aku kan ya, ditambah E. Jadinya naye dibacanya. Terus misalnya ada yang namanya itu Jane. Jane ditambah E. Jadi Jane. Kayak gitu. Cara bacanya berbeda, tapi kalau Yorobun mau memilih menggunakan EI, 그거도 문제가 없어요. 괜찮아요. Oke, menarik banget nih. Ada yang mau bertanya lagi atau yang belum dijawab pertanyaannya bisa komen di kolom chat kita. Oke, udah selesai? Oke. Aku mau tanya yang udah gabung di sore hari ini, kesan dan pesannya mungkin dari salah satu anggota kita. Ada yang bertanya lagi? Oke, udah ya.
Dan aku mau sekali lagi untuk yang tadi ketinggalan dan juga untuk yang ketinggalan tadi yang baru join, nanti akan di-share di YouTube yoursay.id ya, dan materinya juga akan di-share di grup WhatsApp Yoursay Zebak gitu. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dari yoursay.id. Oke, dari Kak Alisa Kutra Tenada. Ada pertanyaan satu lagi nih, Feby Sam, yang belum boleh, terjawab. sama ya. Oke. Izin dari Kak Alisa Kutra Tenada, izin tanya Kak Sam, aku baru bisa baca atau tulis bakor dan mungkin baru bisa ngomong sedikit kalimat sederhana saja dari Sam. Ada tips nggak nih untuk cara improve bahasa Korea kita? Oke. Nek, kamsahamnida pertanyaan yang bagus untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai atau kayak memulainya baru sedikit kayak gitu ya. Jadi mungkin himbauan untuk yang pertama, belajar bahasa itu nggak ada yang instan ya Yorobun. Jadi kalau Yorobun untuk waktu yang misalnya sebulan 2 bulan baru bisa sedikit, itu pun sudah bagus. Karena kalau belajar bahasa biasanya kita perlu sekitar kayak 2-3 tahun untuk sampai ke tahap untuk bisa bercakap-cakap dengan natural. Jadi selama Yorobun bisa membuat kalimat itu sudah bagus. Nah, gimana sih caranya improve-nya biar cepat? Yang pertama, Yorobun harus banyak-banyak nonton konten bahasa Korea. Bisa jadi drama, berita. Mungkin kalau berita terlalu sulit, mungkin kita rubah jadi variety show kayak gitu. Karena kosakata-kosakata dan juga kayak slang-slang yang ada di sana, kita bisa ambil juga gimana cara penggunaannya untuk kegiatan sehari-hari kita. Contohnya kayak tadi, Aigo pasti semuanya tahu dong. Annyeonghaseyo juga pasti semuanya tahu. Kita bisa tahu dari hal-hal yang ada di sekeliling kita tanpa kita niat belajar sebenarnya. Kalau Yorobun dikelilingi dengan konten-konten bahasa Korea. Dan sebenarnya enaknya kalau kita nonton variety show atau nonton drama, kita kan kadang suka melihat ada subtitle yang ditulis dalam bahasa Korea juga ya. Nah, itu jadi Yorobun bisa membantu juga untuk pembacaannya gimana, penulisannya gimana, dan pelafalannya gimana. Kalau aku pribadi, aku suka ngikutin dialog-dialog drama. Jadi misalnya kayak lagi ngobrol sama pacarnya, terus dia bilang kayak, Nan Azik Sarangi, gitu. Terus aku ikutin aja, aku pause, Nan Azik Sarangi, kayak gitu. Terus habis itu aku apalin artinya, habis itu aku aplikasiin ke teman-teman aku atau ke sekitar aku. Jadi intinya adalah sering-sering. Sering baca iya, sering nonton iya, sering denger iya, sering ngobrol juga iya, kayak gitu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas bahasa Korea pada hari ini. Sangat-sangat menarik juga menambahkan ilmu ya tentunya di sore hari ini. Dan aku mau ingetin juga, jangan lupa diikutin, di follow Instagram dari Sayang Culture. Nantinya bakal banyak sharing tips gimana cara bacanya, tips tentang bahasa-bahasa yang lain, nggak cuma Korea aja, kalian juga bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, di Sayang Culture. Jangan lupa di follow ya, Kak Feby ya, di Sayang Culture. Kemudian jangan lupa follow yoursay_.id karena nantinya bakal ada informasi menarik tentang kelas-kelas selanjutnya. Dan aku mau ngumumin nih, tadi kan aku udah bilang kalau ada satu free class untuk partisipan yang teraktif. Kira-kira siapa ya? Pemenang free class pada sore hari ini ada Kak Louis Devina. Tepuk tangan dulu dong. Kak Louis bisa on mic untuk kasih pesan untuk kelas hari ini. Pesannya bagaimana mengikuti kelas bahasa Korea hari ini? Terima kasih Kak karena telah memilih saya sebagai partisipan yang aktif. Untuk pesan-kesan saya, jujur saya sebenarnya sudah bisa Hangul lama, akan tetapi saya tidak improve. Dan di kelas kali ini ternyata saya mendapatkan ilmu yang saya tidak dapatkan waktu dulu belajar. Ini saya benar-benar puas dengan apa yang telah Feby Sam sampaikan. Saya juga berterima kasih kepada yoursay.id. Terima kasih, Kak. Oke, thank you Kak Louis. Sudah berperan aktif di kelas bahasa Korea kita pada sore hari ini. Dan yang belum terpilih untuk mendapatkan free class-nya, masih ada 2 tiket lagi. Yang pertama ada partisipan yang teraktif pada besok hari, pada besok sore tentunya.
kita akan kembali belajar bahasa Korea lagi, tapi ada juga dengan partisipan yang udah membuat konten-konten kreatif berupa reels pada sore hari ini dan juga pada besok sore kelas bahasa Korea kita. Dan jangan lupa diisi ya untuk presensinya pada hari ini. Nanti batas pengisian di jam 9 malam, jangan lupa. Dan besok juga masih ada kelas bahasa Korea dengan Kak Maura Stem dari Teang Culture. Jangan lupa untuk besok join lagi karena nantinya akan lebih menarik lagi tentunya dan juga lebih kompleks lagi. Gimana sih cara belajar bahasa Korea pada sore hari nantinya. Dan terima kasih yang udah hadir. Kita sampai jumpa di besok sore ya, di jam yang sama dengan tutor yang berbeda tentunya. Dan aku mau ucapin kepada Kak Feby, thank you banget udah hadir, udah join untuk ngajarin kita pada sore hari ini. Annyeong, ciao, ciao. 잘했습니다, 여러분. 수고했어요. 쌤. 바이바이.